Saya Rian. Ini kisah pengalaman mistis saya di Gunung Mandiangin. Saya mempunyai teman bernama Rangga dan Agung. Rangga orang Jakarta dan Agung orang Surabaya. Mereka berdua baru pindah ke Kalimantan dan kuliah di Kehutanan Banjarbaru, satu kampus dengan saya. Mereka berdua orang kota besar yang selalu berpikir realistis, tapi tidak percaya dengan hal-hal mistis. Mereka berdua ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita horor di Gunung Mandiangin. Akhirnya, saya pun mengajak mereka pergi ke Gunung Mandiangin. Saya mengajak satu teman lagi yang bernama Misran. Kami pergi berempat. Misran juga sering mendengar cerita-cerita mistis yang terjadi di Gunung Mandiangin. Tapi dia juga penasaran. Ya, walau dalam hati dia juga ragu-ragu. Takut kalau makhluk gaib di sana benar-benar ada dan muncul. Saya sengaja mengajak mereka malam hari. Dan kebetulan malam itu malam Jumat. Yang kata orang, malam Jumat merupakan malam yang sakral. Bahkan jin, demit, dan sejenisnya kelayapan cari mangsa untuk ditakut-takuti. Jarak Banjarbaru dan Gunung Mandiangin tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 30 menit perjalanan. Ya, bisa lebih, bisa juga kurang. Tergantung laju tidaknya motor yang dikendarai. Sekitar jam 9 lewat sedikit, sampailah kami di Gunung Mandiangin. Kami parkir motor di taman. Kami ke puncak tidak menggunakan motor. Walau sebenarnya menuju puncak bisa ditempuh dengan motor, kami lebih memilih jalan kaki. Agar lebih terasa kalau memang ada aura-aura mistis. Singkat cerita, kami melewati kolam pemandian Belanda, lalu kami pun berhenti. Saya sudah sering datang ke tempat ini. Sejak SMA, bahkan saya juga sudah beberapa kali berkemah. Kejadian-kejadian aneh sudah sering saya alami. Karena sudah sering, saya pun tidak lagi merasa takut. Seperti halnya malam ini, saya melihat sosok samar-samar perempuan bergaun putih, duduk di bibir kolam. Kakinya memainkan air kolam, dan gemercik air terdengar. Pelan, tapi jelas. Lo dengar suara gemercik air gak? Tanya Misran terhadap saya. Enggak. Ya, saya sengaja menjawab tidak. Saya pura-pura tidak tahu. Padahal, selain mendengar, saya juga bisa melihat sosok yang sedang menggoyang-goyangkan kakinya di dalam air. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Yang menimbulkan suara gemercik air adalah noni Belanda. Lalu, Rangga pun bersaut. Iya nih, paling perasaan lo aja, dasar penakut. Namun Agung hanya diam saja. Mungkin dia juga mendengar. Tapi lantaran dia tidak melihat, dia pun menanggapinya hanya perasaan saja. Walau tanpa dipungkiri, bulu kuduknya juga berdiri. Setelah beberapa saat melihat-lihat kolam, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Menuju situs benteng Belanda yang jaraknya cukup jauh dan menanjak. Sebelum melangkah meninggalkan kolam, saya menoleh ke noni Belanda yang sedang duduk di bibir kolam. Noni Belanda itu juga menoleh ke arah saya. Lalu dia tersenyum.
Seketika bulu kuduk saya berdiri, jantung berdegup kencang, dan saya mendadak takut. Noni itu ternyata tahu kalau saya bisa melihatnya. Noni itu tersenyum. Apa maksudnya? Tanpa sadar, saya mempercepat langkah. Saking cepatnya, sampai meninggalkan beberapa langkah dari teman saya. Tunggu, pelan-pelan dong, sahut Misran yang sejak berada di tepi kolam pemandian Belanda, dia sudah merinding. Iya nih, kayak mau balapan aja, sahut Rangga. Namun Agung diam saja, tak banyak bicara. Mungkin dalam hatinya sudah muncul perasaan takut dan was-was. Langit di atas pun mulai agak gelap. Bulan separuh dan ratusan bintang pun mulai tertutup awan. Untungnya malam itu tidak gelap gulita. Masih ada cahaya yang menembus lewat celah-celah awan tersebut. Masih ada cahaya yang menerangi jalan menuju puncak. Kami juga tidak membawa perlengkapan apa-apa. Karena rencananya kami hanya naik ke puncak, memutari jalan yang di tengah-tengahnya ada situs, lalu kembali ke bawah, ke taman di mana kami memarkir motor. Sejak meninggalkan kolam pemandian Belanda, saya sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Bulu kuduk merinding, jantung kadang berdegup kencang. Hal itu bukan tanpa sebab. Karena setiap saya melirik ke kanan, ke semak-semak belukar, ke pohon-pohon hutan yang ada di sampingnya, saya seperti melihat bayangan hitam, besar, yang juga melangkah mengikuti kami. Ketika kami duduk istirahat sejenak, sosok itu pun berhenti. Saya tidak tahu, apakah ketiga teman saya juga melihat itu atau tidak. Sudah 2 kali, kami berhenti istirahat. Kadang duduk, kadang juga berdiri, sambil menikmati pemandangan bukit pada malam hari. Perjalanan ke puncak masih jauh. Kira-kira masih setengah perjalanan lagi. Dan sosok hitam besar yang ada di sekitar pohon belum juga pergi. Saya masih melihatnya. Tapi saya tidak cerita kepada teman-teman saya. Malu kalau dibilang penakut. Yan, kita balik aja yuk, sahut Misran dengan raut wajah yang cemas dan ketakutan. Lalu saya bertanya, kenapa? Rangga yang biasanya langsung menyahut, kini diam saja. Mungkin dia juga merasakan sosok hitam yang mengikuti, seperti yang dilihat oleh saya. Terlebih Agung, sejak meninggalkan kolam pemandian Belanda, tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Mungkin malu dikatakan penakut, mungkin juga takut salah bicara. Tanggung, bentar lagi sampai, ujar saya yang menyembunyikan perasaan takut. Lalu Rangga pun menyaut, iya, tanggung. Toh belum terjadi apa-apa, belum ada yang bisa dibuktikan. Katanya di Gunung Mandiangin banyak penghuninya. Serem. Gue gak percaya kalau gue sendiri belum melihat pakai mata kepala gue. Misran pun menjawab dengan kesal dan dia berkata, terus kalau sampai di puncak kita gak lihat apa-apa? Ya kita cari terus. Kalau perlu kita masuk ke hutan, kita telusuri situs benteng Belanda, jawab Rangga. Gak, itu pekerjaan orang gila. Malam-malam gini masuk ke situs benteng, itu sama aja masuk ke lubang kubur, ujar Misran.
Rangga pun menjawab, "Terus, mau balik? Ya terserah, balik aja sendiri." Misran menunduk. Dia diam. Perasaannya campur aduk. Cemas, was-was dan takut menjadi satu. Sementara Agung, dia berkata, "Gue ikut aja." Ya, terus ikut. Balik lagi juga ikut. Baru beberapa langkah ketika percakapan itu berakhir, dan kami mulai mendengar suara auman harimau. Samar-samar tapi jelas. Memecahkan kesunyian malam dan menggetarkan jiwa kami. Langkah kaki pun terhenti dan kami saling pandang. "Hah? Suara apa itu?" ujar Misran. "Gue gak dengar suara apa-apa," sahut Rangga. Begitu selesai Rangga berbicara, tiba-tiba muncul seekor macan yang sangat besar, lebih besar dari seekor kerbau. Muncul tiba-tiba di hadapan kami, tepat di tengah jalan. Matanya merah menyala, menatap tajam, dan ditunggangi oleh sosok hitam besar. Kami terpaku beberapa saat. Kami baru sadar setelah mendengar macan di depan kami mengaum dengan suara yang sangat keras dan menggelegar. Membuat jantung kami seolah mau jatuh. Tanpa menunggu komando, kami pun lari dengan sangat kencang. Rangga berteriak, dan dia lari paling kencang. "Ampun!" Terus saja dia berteriak sambil berlari. Kesombongannya lenyap, berganti menjadi ketakutan yang luar biasa. Saya pun berlari kencang, tapi saya tidak berteriak. Saya lebih memikirkan ucapan Rangga. Saya sangat menyesalkan ucapan Rangga. Kata-katanya telah membuat marah penunggu Gunung Mandiangin. Mereka marah karena merasa ditantang. Kami terus berlari. Meskipun sebenarnya macan dan sosok yang berdiri di depan kami hanya diam. Mereka tidak mengejar. Hanya karena rasa takut yang membuat kami seolah dikejar-kejar. Setelah sampai di dekat kolam, kami berhenti. Kami menoleh ke belakang. Macan dan sosok yang mengejutkan kami memang tidak ada. Mereka tidak mengejar. Tapi kami kembali dikagetkan karena kami hanya bertiga. Misran tidak ada. Misran hilang. Misran mana?" tanya Rangga. "Apa mungkin dia ketinggalan atau mungkin dia dimakan macan?" tanya Agung dengan raut wajah yang sangat cemas. Yan, gimana nih?" sahut Rangga. Tapi saya tidak mempedulikan itu. Saya terus melangkah menuju motor yang parkir di taman, yang posisinya tidak jauh dari kolam pemandian Belanda. Rangga dan Agung mengikuti saya. Mereka berdua tidak bertanya lagi, meski beribu tanya masih ada dalam hati mereka. Setelah sampai di tempat parkir, Rangga kembali dikejutkan oleh sebuah kenyataan. Misran, yang tadi dikiranya tertinggal di belakang, ternyata dia sudah berada dekat sepeda motornya. Dia nampak tenang, tidak ngos-ngosan seperti kami.
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau bisa sampai duluan, perasaan tadi gue yang di depan, gue yang duluan, gue juga yang larinya paling kenceng. Gumam Rangga dengan wajah yang heran. Misran pun menjawab, "Emang ada apa? Kok sampai ngos-ngosan? Kayak baru dikejar setan aja." Agung pun menjawab, "Kami emang dikejar setan." Misran tertawa dan berkata, "Makanya jangan sombong loh. Oh sih, lagu di Jakarta dibawa-bawa ke sini." Rangga mengakui kesalahannya. Dan dia berkata, Iya, gue salah. Tapi gimana lo bisa sampai duluan? Bukannya lo tadi ada di belakang gue?" "Siapa bilang gue ikut lari? Waktu di tengah perjalanan, kan gue udah bilang, gue gak ikut. Lo suruh gue balik, ya gue balik lah. Gue nunggu di sini," sahut Misran sambil senyum-senyum. Setelah percakapan mereka berhenti, saya menjelaskan kepada mereka bahwa saya memang sering mengalami hal-hal yang aneh di tempat ini. Dan saya tidak merasa heran. Ya, mungkin benar, Misran memang balik. Dan Misran yang menemani kami mungkin makhluk gaib yang ada di tempat ini. Setelah mendengar perkataan saya, Rangga hanya melongo. Dia sangat bingung dan benar-benar bingung. Lalu, setelah merasa tenang, kami pun pulang. Kami kembali ke Banjarbaru. Kami pulang ke rumah masing-masing.